Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang instrumen penelitian, baik instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut, silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan tentang instrumen penelitian pada skripsi. Tentunya, teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi itu ada salah satu bagian yang harus kalian gunakan atau harus kalian cari, yaitu instrumen penelitian. Nah, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah tools atau alat untuk memperoleh data. Nah, kalau kita melakukan research ataupun penelitian di skripsi, itu yang harus kita cari adalah data. Nah, bagaimana data itu diperolehnya dan caranya gimana, alatnya menggunakan apa, itu biasanya ada di bab 3. Nah, instrumen penelitian sekali lagi fungsinya merupakan alat untuk mencari atau memperoleh data serta mengukur data. Apa sih fungsi dari instrumen penelitian? Instrumen penelitian itu yang pertama memiliki fungsi sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Jadi kalau teman-teman mencari data dari responden, itu biasanya kita catat. Nah, fungsi instrumen seperti itu bisa dari wawancara atau lembar observasi ataupun form checklist dan seterusnya. Yang kedua adalah fungsi instrumen adalah alat organisasi proses wawancara. Jadi, wawancara yang baik adalah wawancara yang memiliki dokumentasi serta terorganisasi sehingga kita mudah untuk menerjemahkan data-data tersebut ke dalam skripsi kamu. Yang ketiga adalah fungsi instrumen penelitian adalah sebagai alat evakuasi performa pekerjaan peneliti. Jadi, sekali lagi bahwa instrumen penelitian itu sangat penting, apalagi di penelitian kuantitatif ya, sehingga memiliki fungsi-fungsi yang saya jabarkan sebelumnya. Nah, fungsi instrumen tersebut harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas itu terkait sama valid atau tidaknya instrumen penelitian, reliabilitas apakah memang sesuatu itu dapat digunakan dengan baik dan dapat dinyatakan reliabilitasnya dengan baik juga. Kemudian, syarat dari instrumen penelitian yang pertama adalah akurasi ataupun secara akurat. Kalau akurat sama akurasi itu biasanya terkait sama uji validitas. Kemudian yang kedua adalah presisi. Presisi ini lebih berkaitan sama reliabilitas atau kemampuan instrumen dapat memberi kesesuaian hasil pengulangan dari sebuah pengukuran. Kemudian yang ketiga, syarat instrumen penelitian adalah sensitivity atau kepekaan. Ini yang terkait juga untuk mendeteksi variabel yang mengalami perubahan. Nah, instrumen itu biasanya teman-teman ketika skripsi itu disuruh dosen pembimbing coba cari instrumen penelitian dari peneliti sebelumnya. Nah, pada dasarnya untuk memilih instrumen penelitian itu ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, benar kata dosen pembimbingnya, kamu harus cari atau gunakan instrumen yang sudah resmi ataupun baku atau yang ada di jurnal-jurnal sebelumnya atau yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Itu layak kamu gunakan atau wajib kamu, bukan wajib ya, direkomendasikan kamu gunakan. Nah, yang jadi problem, Pak, misalnya variabel penelitian saya belum ada yang melakukan penelitian dan bagaimana instrumennya? Atau variabelnya sudah ada, yang variabel yang lain tidak ada. Kalian bisa memodifikasi instrumen yang sudah ada atau digunakan sebelumnya. Tetapi tentunya kalian harus uji kembali validitas dan reliabilitasnya. Jadi, apakah layak instrumen tersebut digunakan untuk penelitian kamu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan instrumen. Jadi, selain kalian gunakan dari penelitian terdahulu, memodifikasi, kalian bisa juga mengembangkan instrumen penelitian untuk mengumpul data penelitian. Nah, kalian bisa lakukan ketiga hal tersebut untuk terkait sama instrumen penelitian. Nah, selanjutnya adalah
macam-macam atau jenis-jenis instrumen. Instrumen itu seperti yang saya jelaskan di awal, kalau misalnya sifatnya kuantitatif, itu lebih sifatnya ke misalnya hasil tes, kuesioner, angket, wawancara, kemudian hasil catatan observasi, kemudian form nilai atau checklist, dan seterusnya. Itu merupakan macam-macam dari instrumen dari penelitian tersebut. Nah, penting ketika kita berbicara tentang instrumen itu bisa macam-macam sih. Instrumen itu bisa berdasarkan data dan informasi dalam keadaan suatu objek, ataupun instrumen juga bisa mengkontrol suatu objek atau proses yang diteliti. Nah, teman-teman semua, terkait dengan hal instrumen penelitian, yang paling penting yang saya dapat simpulkan adalah yang pertama, instrumen penelitian itu bisa kalian gunakan dari penelitian terdahulu yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya, atau kalian memodifikasi dengan menguji dan menguji kembali validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga adalah memodifikasinya. Terus itu tools-tools ataupun instrumen-instrumen penelitian itu apa saja? Ya bisa wawancara, hasil angket, kuesioner, list daftar tes, kemudian form observasi, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya berbicara tentang instrumen penelitian, sekali lagi itu terkait dengan bagaimana kalian mengumpulkan data penelitian. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi atau yang akan mengerjakan skripsi menonton video ini dan dapat menarik manfaat dari video ini. Mudah-mudahan sih, harapan saya video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin itu saja teman-teman, kita ketemu lagi di video-video lainnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, follow Instagram saya juga di @robiulendra dan juga @skripsi.mahasiswa. Oh iya, saya punya akun TikTok sekarang, yaitu Robiulendra, juga membahas tentang skripsi. Kalian bisa berkunjung ke sana dan silahkan di follow. Mungkin itu saja, terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.